apa yang kamu inginkan itu tidak mungkin didapat kecuali bila Allah menginginkannya untuk kamu dapat. Kita tidak diajarkan untuk meletakkan ketergantungan bila tidak dapat setelah usaha yang diberi, sehingga kita stres, hampa. Yang kedua adalah warda bihukmihi. Warda bihukmihi, rida dengan hukum hakamnya Allah. Maksudnya hukum hakam di sini qada dan qadarnya Allah. Kita semua hendaklah beriman kepada qada dan qadar dengan pemahaman bahawa apa yang sudah berlaku kepada kita, atau yang sedang berlaku kepada kita, atau yang akan berlaku kepada kita, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di tempat ini di Faidhur Rahmah, menghadiri majlis burdah, langkah kaki yang kita guna untuk datang ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicara yang berbicara pada setiap kalimat yang diucapkan tidaklah terucapkan kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan berlaku nanti selepas ini yang kita belum tahu apa yang akan berlaku juga sudah pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa kepada kamu, menimpa di atas muka bumi ini, perang di Gaza, terbunuhnya anak-anak, terbunuhnya kaum wanita, terbunuhnya orang-orang tua, kelaparan yang dilalui oleh mereka, semua ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dengan masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kadar waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah dengan kadarnya. Berlangsungnya semua ini sampai setahun lebih ini sudah dalam ketentuan dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul kita sedih. Ya, betul kita geram kepada perbuatan genosid itu. Ya, kita tak tahan tengok keadaan anak-anak dan orang-orang dalam keadaan kelaparan itu. Ya, semua itu menyentuh, bahkan sangat sedih melihatnya. Tapi kita melihat bahwasanya segala-galanya yang berlaku ini adalah tidak terlepas daripada firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu terjadi ada kadarnya, masanya. Fir'aun dahulu kejam, ada masanya. Namrud kejam, ada masanya. Bukhtanasar kejam, ada masanya. Semua ada masanya. Yang perlu kita lakukan adalah bukan sekedar menunggu masa, karena masa bukan kita yang menentukan, tapi memainkan peranan pada masa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemampuan yang kita boleh lakukan, itulah peranan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa kun radin bima qaddara al-maula wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arshil akbar. Jadilah kamu seorang yang redha. Mau bahagia, mau tenang, mau senang dalam hidup, kun radin, redha saja. Macam mana redha? Nak redha dapat nikmat, okeylah. Dapat nikmat, dapat kereta, dapat sehat, dapat segala yang kita inginkan, kita boleh redha. Tapi kalau redha dengan hal yang kita tak mau, dikasih sakit, dikasih masalah dalam hidup, minta sehat tambah sakit, minta bantuan supaya dapat bayar hutang tambah hutang. Adakah ini ruang? Ada ruang untuk kita redha? Bila kita berbahas berkenaan dengan redha kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan qada dan qadarnya, itu bukan hanya yang baik saja, tapi yang baik dan yang buruk juga. Takkanlah Allah itu menentukan yang buruk. Allah itu kan baik, Allah kan Tuhan, Maha Rahman, Maha Rahim. Perumpamaannya adalah orang itu kalau diduga dengan suatu hal yang dia tidak suka,
Ianya adalah umpama orang sakit yang dipaksa untuk minum obat, atau yang dipaksa untuk terapi. Dia mungkin tak suka, dia mungkin tak selesa, dia mungkin, tetapi dia kena buat, dia kena hadapi. Apa sebabnya? Di sebalik terapi, di sebalik ubat, di sebalik apa yang dituntut kepada dia untuk melakukannya, ada sehat, ada sempurna, ada dia bebas dalam beraktiviti. Jadi susah sesaat untuk senang sepanjang hayat. Itulah bahagian daripada arti qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Umpama orang yang sedang diuji dengan pelbagai macam exam, tujuannya adalah untuk dia berjaya di masa hadapan. Wala taskhad ghadallah rabbil arsyil akbar. Jangan kamu murka kepada ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kun sabir wa syakir. Jadilah kamu ke atas ketentuan qada qadarnya Allah, sabar dan juga bersyukur. Takun faiz wa dhafir. Kamu akan berjaya dan menang. Wa min ahli syarair. Kamu akan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang ahli sarirah, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rijalillah min kulli dhi qalbin munawwar, musaffan min jami'id danas thayyib mutahhar. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang qada dan qadar, rintangan yang paling besar bagi kita adalah keinginan kita. Masalah yang paling besar kita lalui dalam hidup ini yang boleh menjejaskan iman kita kepada qada dan qadar adalah kehendak kita. Manusia bila berkehendak tidak ramai daripada mereka yang boleh deal dengan kehendaknya. Manusia yang hidup dengan mempunyai ambisi atau tumuhat, keinginan yang tinggi, dia terkadang tidak boleh akur bila tidak dapat apa yang diinginkan. Sehingga sebagian daripada mereka akan menggunakan segala cara untuk dapat. Kita diajarkan dalam iman kepada qada dan qadar badlul wus'i, mencurahkan segala tenaga pikiran yang kita miliki untuk dapat apa yang kita inginkan. Namun kita tidak diajarkan untuk meletakkan ketergantungan bila tidak dapat setelah usaha yang diberi, sehingga kita stres, hampa, risau, gundah dalam hati, tidak menerima dengan apa yang berlaku. Disinilah kebanyakan kesilapan yang terjadi kepada seseorang bila tidak dapat menyesuaikan dengan keinginannya. Kita diajarkan dalam akidah bahwasanya keinginan kita itu tertakluk dengan ketentuan yang diinginkan oleh Allah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Apa yang kamu inginkan itu tidak mungkin didapat kecuali bila Allah menginginkannya untuk kamu dapat. Jadi jangan berhenti wa ma tasyaun, apa saja yang kamu inginkan mesti kamu dapat. Tidak. Apa yang kamu inginkan itu akan didapat bila Allah berkehendak untuk memberinya sehingga kamu dapat. Bahagian potongan yang akhir kena mesti disempurnakan. Sehingga bila manusia itu berhadapan dengan keinginan yang tak didapat, dia tak goyang. Sebab dia tahu keinginan dia bukan mutlak. Keinginan dia hanya sekedar wasilah. Keinginan dia hanya sebatas yang dia mampu. Tapi dia tidak boleh untuk melampaui daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apa yang dia inginkan sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ilmunya, yang pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali yang baik-baik sahaja untuk manusia. Walaupun terkadang yang diinginkan oleh kita itu tidak diberi, walaupun terkadang yang diberi oleh Allah menyusahkan kepada kita atau kita tidak menginginkannya.
Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka kepada sesuatu, tapi itu membawa kebaikan kepada kamu. Ada kalanya kamu suka kepada sesuatu, tapi itu membawa keburukan kepada kamu. Belajarlah untuk kita selesa ketika tidak dapat, kerana Allah Subhanahu wa taala bukan bakhil untuk memberi apa yang kita inginkan. Biasakanlah kita selesa ketika yang kita inginkan tidak sampai, tidak kunjung tiba, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita untuk berdoa dan meminta dan menjanjikan kabul bila tidak kunjung tiba. Ada hikmah di sebaliknya. Untuk apa Allah janji kabulkan doa kalau orang berdoa tidak dikabulkan? Siapa ingkar janji? Tidak mungkinlah Allah akan mengingkar janji. Tapi hikmah yang perlu untuk kita cari pada setiap ketentuan yang terjadi kepada kita, walaupun ianya sukar dan pahit. Contoh mudah yang boleh saya sebutkan satu contoh sahaja. Nabi Khidir membunuh anak kecil yang sedang bermain. Orang tuanya sedih dan orang tuanya susah. Namun Allah gantikan bagi si orang tua itu anak zuriyah yang lebih baik daripada yang dibunuh. Dan Allah telah selamatkan kedua orang tuanya daripada anak kecil yang dibunuh itu, yang kalau tidak dibunuh dan anak itu dewasa, maka akan menjadi sebab kekufuran bagi orang tuanya. Jadi orang tuanya bukan hanya selamat daripada kekufuran dengan anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir, tapi ditambahkan rezeki yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua itu tidak diberi anak lain, hanya diselamatkan saja daripada kekufuran, itu sudah merupakan satu kebaikan dan nikmat yang diberi. Tapi bukan hanya diselamatkan daripada kekufuran, juga ditambahkan nikmat anak zuriyah, yang dalam tafsir dinyatakan setelah anak itu dibunuh, lahirlah anak-anak yang lain yang daripada keturunannya para nabi Bani Israel adalah keturunan daripada orang tersebut. Warda bihukmihi, redhalah dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah. Dan jangan bandingkan apa yang berlaku kepada kita dengan apa yang berlaku kepada orang lain. Seperti mana kita tidak boleh mengukur nikmat kepada orang lain, kita pun jangan mengukur musibah dengan orang lain. Bila akan mengukur musibah dengan orang lain, ukurlah dengan orang lain yang musibahnya lebih besar, untuk kita ringan dengan musibah yang lebih kecil.